Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Di video hari ini aku akan ceritain gimana sih kalau pindahan di Jepang. Apa aja yang kira-kira perlu disiapkan sebelum kita pindahan. Yang paling pertama tentunya kita harus cari apartemen baru. Nah, cari apartemen baru di Jepang itu gimana? Kalian bisa ke toko agen rumah atau yang disebut dengan Fudosang di sini, atau cari dari website online seperti website Sumo. Setelah itu, kalau sudah nemu, kalian bisa ke toko Fudosangnya, ke toko agennya. Nanti di sana mereka akan memberikan sebuah formulir. Kalian perlu isi seperti data pribadi, kemudian kriteria rumah yang diinginkan. Misalnya harganya berapa, luas rumahnya berapa, jarak dari stasiun seberapa jauh, dan sebagainya. Lalu agen rumah akan mencari di database mereka, kira-kira ada nggak calon rumah yang sesuai dengan kriteria kalian. Setelah itu mereka akan tunjukin beberapa calonnya. Kalian bisa pelajari dan lihat kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan preferensi kalian. Kalau ada yang pas dan sesuai dengan selera kalian, kalian bisa minta Fudosangnya untuk nganterin kalian survei langsung ke rumahnya. Lihat di foto dan survei itu tuh bener-bener beda. Kadang di foto kayak, oh rumah ini luas banget, padahal pas kesana tuh kayaknya nggak seluas yang di foto ya. Jadi penting juga untuk survei lokasinya secara langsung. Nah, kalau kalian udah survei dan rumahnya udah oke, terus oke, pengen sewa rumah ini. Setelah itu kalian ngomong ke Fudosang untuk apply untuk sewa rumah. Lalu mereka akan totalin juga total biaya yang perlu kalian bayar. Biaya itu nggak cuma biaya sewa rumahnya doang, masih banyak biaya tambahan lainnya. Kalau ada kesempatan mungkin aku akan bikin video lain yang jelasin tentang biaya-biaya yang diperlukan saat pindahan di Jepang. Selain itu, jangan lupa juga kalian infokan ke pemilik apartemen sekarang kalau kalian mau pindah. Ada beberapa pemilik apartemen yang ingin kalian ngasih tahu itu 1 bulan sebelum pindahan. Itu sesuai dengan kebijakan masing-masing pemilik apartemen, jadi kalian bisa pastikan terlebih dahulu sebelum pindahan. Kemudian saat kalian mau pindahan rumah, kalian pertama bisa angkut barang kalian sendiri, bisa nyewa mobil kalau kalian bisa bawa mobil, atau bisa juga pakai jasa pindahan profesional. Jasa pindahan profesional itu gimana? Jadi mereka itu seperti sebuah perusahaan yang kerjanya itu khusus untuk membantu orang pindahan. Jadi mereka bantu angkut barang dari rumah lama, kemudian ditransportasiin, diangkut ke rumah baru. Untuk jasa pindahan profesional ini, pertama-tama mereka akan datang ke rumah kita untuk mensurvei seberapa banyak barang yang akan dipindahin. Misalnya untuk tempat tidur itu ukuran berapa, untuk meja ada berapa buah, buat kursi ada berapa. Kemudian mereka akan memberikan penawaran harga. Nah, dari penawaran harga itu tuh kalian bisa coba nego lagi kalau harganya terlalu tinggi. Biasanya di bulan Januari sampai bulan April, harga biaya jasa pindahan profesional itu sangat mahal karena itu tuh ada masa-masa orang pindahan. Jadi demand orang pindahan tuh makin tinggi, harganya makin tinggi juga. Dan servis yang mereka tawarin itu nggak cuma sebatas ngangkut barang, pindahin, lalu angkut ke rumah yang baru, tapi ada juga yang bantu packing. Jadi H-1 mereka datang untuk packingin barang-barang kecil, kemudian H+1 juga datang lagi buat unpackingnya. Ketika kita mau pindahan, mereka melapisi seluruh lantai dan dinding rumah kita dengan plastik atau dengan sejenis kardus yang dari plastik. Itu tuh supaya saat pindahan, barang-barang kita tuh nggak ngegesek atau ngerusak dinding atau lantai rumah. Nah, itu nggak cuma kamar kita doang, tapi untuk orang apartemen, untuk lift, semua juga dilapisin sama mereka. Nggak perlu takut rumah kita tergores dan sebagainya. Kemarin kita pindahan di bulan April ya, awal bulan April kita sempat survei beberapa jasa pindahan. Itu tuh paling murah, kasih harga sekitar 5 mang atau 6,5 juta. Paling mahal tuh hampir 20 mang atau hampir 20 jutaan. Padahal jarak rumah lama ke rumah baru kita itu nggak terlalu jauh, cuma karena kita punya tempat tidur yang besar, kulkas, mesin cuci, dia nggak mungkin diangkut sendiri dan nggak bisa bawa mobil juga. Terus terakhir kita nemu nih orang Indonesia yang buka jasa pindahan, namanya Jasa Pindahan Tokyo di Facebook. Kalian boleh coba hubungi bapaknya. Servisnya tuh bagus loh dan harga itu lebih murah. Kalau di Indonesia, KTP itu cuma ada 1 alamat, yaitu alamat yang sesuai dengan kartu keluarga. Tapi kalau untuk di Jepang, residence card itu
di halaman belakang itu terdapat beberapa kolom alamat. Jadi setiap kali kita pindah rumah, kita harus isi alamat barunya. Nah, caranya gimana? Kita harus ke City Hall untuk daftarin pindahan kita. Kalau kita pindahnya beda kota, kita harus ke City Hall kota lama dulu untuk minta surat pengantar. Kemudian setelah pindahan, kita harus bawa surat pengantar dan residence card kita ke City Hall kota baru. Jangan lupa laporin pindahan kalian di kota baru itu maksimal 14 hari setelah pindahan. Selain itu, jangan lupa juga untuk menghubungi provider air, listrik, gas, dan internet kalau kalian mau pindah. Jadi kabari mereka kapan tanggal terakhir kalian di rumah lama dan kapan tanggal kalian berada di rumah baru. Jadi mereka bisa menyesuaikan perubahan alamatnya. Kalau kalian mau ganti provider juga bisa, kalian minta putus kontrak aja di tanggal kalian mau pindah dan bikin kontrak baru dengan provider baru di tanggal setelah pindah di rumah baru. Jadi misalnya kalian pindah tanggal 5 Agustus, nah tanggal 4 Agustus kalian minta stop kontrak untuk di rumah lama, dan tanggal 5 Agustus kontrak untuk di rumah baru, seperti itu. Lalu kenapa ada kantor pos? Jadi kita memang udah ubah alamat untuk surat-surat penting seperti itu tagihan, tapi pasti ada surat-surat yang semacam newsletter yang masih dikirimkan ke alamat lama kita, karena kita nggak tahu gimana cara gantinya, dan mungkin kita lupa bahkan kita udah daftarin newsletter di toko atau perusahaan apa aja. Jadi kalau kita ke kantor pos, kita bisa minta mereka mengalihkan semua surat-surat yang dikirimkan ke alamat lama kita ke alamat baru. Jadi nggak ada lagi surat yang nyasar di alamat lama, semua itu bakal bisa dialihkan ke alamat baru. Proses pengalihan alamat ini berlaku selama 1 tahun dan bisa diperbarui tiap tahunnya. Oke, sekian untuk video hari ini. Semoga kalian suka ya dengan videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!